Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Marlianti, NIM J1B023100075. Di sini saya akan menjelaskan satu jurnal, yaitu evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman cabai Kecamatan Semarang, Kabupaten Garut. Nah, yang penulisnya itu Zidan Mubarok, Aji Swardan, dan Fajar Hidayatullah. Pendahuluannya itu ada dua. Yang pertama, evaluasi kesesuaian lahan untuk komoditas sebagai komoditas cabai dengan menggunakan metode sistem informasi geografis atau SIG dan teknis scoring. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan berdasarkan berbagai parameter fisik lingkungan. Nah, dalam penelitian ini parameter lahan yang digunakan tergolong cukup banyak, seperti meliputi suhu, curah hujan, pH tanah, kedalaman tanah, dan serta kemiringan lereng. Yang kedua itu berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa tidak semua parameter memiliki pengaruh yang sama, meskipun suhu merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan tanaman. Namun dalam penelitian ini, suhu bukan menjadi faktor pembatas utama. Faktor yang lebih dominan justru adalah curah hujan dan kemiringan lereng yang secara langsung mempengaruhi kondisi drainase, erosi, serta ketersediaan air bagi tanaman. Adapun metodologi penelitian ini adalah dilaksanakan di seluruh wilayah administrasi Kecamatan Semarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kegiatan ini pengumpulan data primer di lapangan langsung selama 3 bulan, yaitu periode Juni sampai dengan Agustus pada tahun 2025. Nah, pada bulan ini didasarkan pada status Kabupaten Garut sebagai salah satu sentra produksi hortikultura utama di Jawa Barat dengan kontribusi yang signifikan terhadap pasokan cabai di tingkat regional, sebagaimana tercatat dalam data dan laporan agrikultur terbaru atau Dinas Pertanian Kabupaten Garut 2023. Adapun hasil pembahasannya itu yang pertama penelitian ini mengevaluasi kesesuaian lahan untuk komoditas cabai menggunakan metode SIG dan SMCE atau scoring. Nah, parameter lahan dianalisis melalui overlay beberapa peta untuk menentukan tingkat kesesuaian lahan. Yang kedua itu parameter yang digunakan cukup banyak, meliputi seperti temperatur atau suhu udara, curah hujan, pH tanah, kedalaman tanah atau sulum, dan kemiringan lereng. Yang ketiga itu hasil penelitian, faktor pembatas utama justru bukan suhu, tetapi curah hujan tinggi dan kemiringan lereng. Dalam evaluasi lahan, parameter memang banyak, tetapi tidak semua dominan, tergantung kondisi wilayah tersebut. Nah, di sini ada tabel skor setiap kelas parameter lahan. Yang pertama ada temperatur, 21 sampai dengan 27, 27 sampai dengan 28 atau 16 sampai dengan 21. 28 sampai dengan 30 atau 14 sampai 16. Lebih dari 30 atau kurang dari 14. Nah, curah hujan bisa juga 600 sampai dengan 1200, 500 sampai 600 atau 1200 sampai dengan 1400, 400 sampai 500 atau 1400 atau kurang dari 400. Terus pH tanahnya itu 6,0 sampai dengan 7,0, 5,5 sampai dengan 6,0 atau 7,6 sampai dengan 8,0. Nah, bisa juga kurang dari 5,5 atau dengan lebih dari 8,0. Kedalaman atau sulumnya itu lebih dari 75, bisa 50 sampai dengan 75, bisa 30 sampai 50, bisa kurang dari 30, dan lerengnya itu bisa kurang dari 8 sampai 16 juga bisa, 16 sampai 30 bisa juga, lebih dari 30 juga bisa. Nah, di sini ada tabel penentuan kesesuaian lahan tanaman cabai. Yang pertama ada nilai skornya 16,25 sampai dengan 20,00, bisa dikategorikan kelasnya itu sangat sesuai atau dikategorikan dengan S1. Terus 12,50 sampai dengan 16,25 cukup sesuai, yang dimana S2 8,75 sampai dengan 12,50 bisa disesuaikan kelasnya sesuai marginal, dikategorikan S3. Nah, 5,00 atau sampai dengan 8,75 tidak sesuai, dikategorikan N atau tidak sesuai. Nah, yang pertama ada temperatur dan curah hujan. Temperatur ini adalah parameter kunci untuk tanaman cabai dikarenakan sangat mempengaruhi perkecambahan benih, perkembangan akar, dan efisiensi unsur hara. Hara yang dimediasi oleh aktivitas mikroba. Nah, pada gambar tersebut tunjukkan luasan terluas dengan parameter temperatur di Kecamatan Semarang memiliki rentang suhu 21 sampai dengan 27 derajat Celcius.
Sedangkan berdosen terkecil berada di suhu 16 sampai dengan 21 derajat Celcius. Yang kedua itu ada pH tanah atau tingkat kemasaman atau pH tanah menjadi salah satu faktor pembatas utama dalam menentukan potensi suatu lahan untuk tanaman cabai. Hal ini dikarenakan pH secara fundamental mengatur kemampuan tanaman untuk menyerap unsur hara dari tanaman sangat sesuai atau S1 jika memiliki pH dalam rentang spesifik 5 sampai 5,6 sampai dengan 6,8. Nah, adapun di sini luasan parameter pH tanah. Di sini nilainya tuh 6 sampai dengan 75 dikategorikan 23%, 5,5 sampai dengan 6 30%, kurang dari 5,5 dikategorikan 47%. Jadi totalnya itu bisa di 55, 35,53, 100% luasnya. Kedalaman sulum dan lereng kedalaman sulum tanaman menentukan kapasitas lahan untuk menopang sistem perakaran serta penyimpanan air dan nutrien dan kedalaman efektif lebih dari 75 cm dikategorikan sangat sesuai atau S1. Nah, sedangkan pada sulum dangkal berisiko kekeringan dan efisiensi hara yang terbaca di Balai Penelitian Tanah tahun 2024 menunjukkan bahwa Kecamatan Semarang memiliki kedalaman sulum yang didominasi lebih dari 75 sampai dengan cm. Di sini ada tabelnya. Nah, kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa wilayah Kecamatan Semarang sebagian besar lahan seluas 4809,107 hektar atau 89,25% masuk ke dalam kelas cukup sesuai atau S3. Dan sisanya seluas 579,4835 hektar atau 10,75% tergolong sesuai marginal atau S2. Nah, jadi itulah beberapa penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.